Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nabila Rahman Sutrisno. Saya dari kelompok 24 Praktikum Ilmu Hijauan dan Makanan Ternak tahun 2022. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai laporan kegiatan mini proyek acara ketiga mengenai pertumbuhan tanaman. Yang pertama mengenai pendahuluan, yaitu ada pengertian pertumbuhan dan tujuan dari praktikum ini dilakukan, di mana pertumbuhan sendiri merupakan proses bertambahnya ukuran atau volume tubuh akibat bertambahnya sel-sel tubuh makhluk hidup yang bersifat tetap atau irreversibel. Sedangkan pertumbuhan tanaman sendiri dapat diartikan sebagai peristiwa bertambahnya ukuran tanaman yang dapat diukur dari bertambah besarnya dan tingginya organ tumbuhan. Sedangkan tujuan dilakukannya praktikum ini yaitu untuk mengetahui proses pertumbuhan tanaman mulai dari penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, di sini sudah terdapat alat dan bahan yang digunakan selama praktikum berlangsung, yaitu untuk alatnya sendiri berupa cetok bangunan, polybag, dan penggaris, sedangkan untuk bahan yang diperlukan yaitu ada benih. Di sini saya menggunakan benih dari kacang panjang, bayam, dan juga kangkung. Kemudian ada air dan pupuk atau media tanam. Selanjutnya kegiatan praktikum, di mana kegiatan praktikum ini diawali dengan mempersiapkan segala macam alat dan bahan yang dibutuhkan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu ada cetok bangunan, benih tanaman, media tanam, dan polybag. Kemudian masing-masing benih tanaman direndam dalam air selama 3 menit dan dipilih benih yang masih terendam kemudian dikeringkan. Kenapa menggunakan benih yang masih terendam? Hal ini dikarenakan benih yang sudah terapung itu memiliki kualitas yang lebih buruk dibandingkan dengan benih yang masih terendam dalam air. Kemudian untuk media tanam yang digunakan menggunakan perbandingan 2:1 antara tanah dan pupuk organik. Kemudian pada tahap penanaman ini dilakukan dengan memasukkan biji tanaman sebanyak 3 biji pada masing-masing polybag. Kenapa menggunakan 3 biji pada masing-masing polybag? Dikarenakan hal ini untuk meminimalisir terjadinya kegagalan tumbuh pada biji bibit tersebut. Dikarenakan nantinya jika hanya menggunakan 1 bibit dan terjadi kegagalan, maka akan mengganggu proses praktikum ini. Begitu. Untuk penyiraman sendiri pada minggu pertama dilakukan 1 kali sehari, sedangkan pada minggu kedua dan seterusnya intensitasnya bertambah, yaitu dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari. Kemudian untuk pemeliharaan tanaman sendiri ini dilakukan kurang lebih selama 1 bulan atau 4 minggu. Pengukuran tanaman dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan mengukur tinggi tanaman, panjang tanaman, dan juga jumlah daun dari masing-masing tanaman. Kemudian untuk proses pemanenan sendiri dilakukan dengan mencabut tanaman secara perlahan, kemudian diamati setiap bagian dari tanaman mulai dari jumlah daun, tinggi tanaman, panjang tanaman, dan juga nodul pada akar tanaman legum. Masuk ke dalam hasil dan pembahasan praktikum, di mana yang pertama yaitu ada pembahasan dari pengukuran tinggi tanaman, di mana pengukuran tinggi tanaman sendiri dilakukan dengan menggunakan penggaris dari tanah hingga titik tertinggi dari tanaman atau titik tertinggi dari batang tanaman. Nah, di sini sudah terdapat hasil dari praktikum yang sudah saya lakukan, di mana di sini saya menggunakan 3 jenis tanaman, yaitu ada Vigna sesquipedalis atau kacang panjang, Ipomea aquatic atau kangkung, dan Amaranthus viridis atau bayam. Di mana untuk tanaman kacang panjang sendiri, pada minggu pertama memiliki tinggi sebesar 3 cm, pada minggu kedua 7 cm, pada minggu ketiga 13 cm, dan pada minggu keempat juga sama memiliki tinggi sebesar 13 cm. Kemudian pada tanaman Ipomea aquatic atau kangkung pada minggu pertama setinggi 2 cm, pada minggu kedua 6 cm, pada minggu ketiga 11 cm, dan pada minggu keempat yaitu 16 cm. Kemudian untuk tanaman Amaranthus viridis atau bayam pada minggu pertama dan kedua belum terjadi pertumbuhan, sehingga baru dapat mengukur tinggi tanaman pada minggu ketiga dan keempat, yaitu berada di angka 3 cm untuk minggu ketiga dan 5 cm untuk minggu keempat. Nah, untuk hasil dari pemanenan masing-masing tanaman sendiri, untuk tanaman kangkung setinggi 16 cm, tanaman kacang hijau setinggi 13 cm, dan tanaman bayam setinggi 5 cm.
Sedangkan menurut literatur sendiri, untuk tanaman kangkung biasanya dipanen dengan tinggi sekitar 30 hingga 35 cm, tanaman kacang panjang setinggi 50 sampai 55 cm, kemudian tanaman bayam biasanya dipanen ketika sudah mencapai tinggi 15 sampai 20 cm. Nah, karena adanya perbedaan dari literatur dan juga hasil dari praktikum, di sini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari tinggi tanaman tersebut, yaitu ada kesuburan tanah, kecepatan angin, dan cahaya matahari. Selain itu juga terdapat faktor biotik, yaitu berupa adanya gulma tanaman yang ikut tumbuh dalam media tanam sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dari tanaman tersebut, terutama pada tanaman bayam. Di situ terdapat banyak sekali gulma di sekitarnya sehingga pada minggu pertama dan kedua mengganggu pertumbuhan dari tanaman bayam itu sendiri. Kemudian untuk kecepatan angin di sini sangat mempengaruhi dari tinggi tanaman kacang panjang. Kenapa? Karena pada tanaman kacang panjang sendiri di pertengahan minggu ketiga ada angin yang cukup kencang sehingga batang dari kacang panjang tersebut patah sehingga dapat mempengaruhi tinggi dari tanaman kacang panjang tersebut. Kemudian untuk cahaya matahari, di sini saya mempengaruhinya. Cahaya matahari di sini mempengaruhi tinggi tanaman dikarenakan saat praktikum saya meletakkan tanamannya di dalam garasi sehingga cahaya matahari yang didapatkan oleh tanaman kurang maksimal dan mempengaruhi dari tinggi tanaman karena otomatis tanaman akan membelok dan hal tersebut menyebabkan kurang maksimalnya dalam pengukuran tinggi tanaman tersebut. Kemudian hasil dari pembahasan yang kedua yaitu berdasarkan panjang tanaman, di mana untuk pengukurannya sendiri panjang tanaman dapat dilakukan dengan menggunakan penggaris, dengan mengukur tanaman dari tanah hingga titik tertinggi dengan dipanjangkan juga bagian ujung daun teratasnya. Di sini sudah dapat diketahui dari tabel masing-masing tanaman, di mana untuk tanaman kacang panjang atau Vigna sesquipedalis pada minggu pertama memiliki panjang tanaman sebesar 6 cm, pada minggu kedua sebesar 12 cm, pada minggu ketiga sebesar 18 cm, dan pada minggu keempat sebesar 20 cm. Untuk tanaman Ipomea aquatica atau kangkung, pada minggu pertama memiliki panjang tanaman sebesar 5 cm, pada minggu kedua memiliki panjang sebesar 10 cm, pada minggu ketiga 13 cm, dan pada minggu keempat sebesar 20 cm. Kemudian untuk tanaman bayam sendiri sama seperti pembahasan sebelumnya, pada minggu pertama dan kedua belum terjadi pertumbuhan sehingga baru dapat menghitung panjang tanamannya pada minggu ketiga dan keempat, yaitu pada angka 5 cm dan 7 cm untuk panjang dari masing-masing minggunya. Nah, saat pemanenan sendiri, kacang panjang memiliki panjang sebesar 20 cm, kangkung sebesar 20 cm, dan bayam sebesar 7 cm. Sedangkan menurut literatur, saat dipanen, kacang panjang memiliki panjang sekitar 50 cm, kangkung memiliki panjang sekitar 30 sampai 40 cm, dan bayam memiliki panjang sekitar 15 cm. Sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi dari panjang tanaman ini yaitu kesuburan tanah, kecepatan angin, dan cahaya matahari, juga dari biotik yaitu gulma tanaman. Kemudian selanjutnya ada pembahasan dari jumlah daun, di mana untuk pengukuran jumlah daun sendiri itu dilakukan dengan menghitung adanya jumlah daun dari setiap tanaman. Dan di sini sudah ada hasil dari masing-masing jumlah daun dari tanaman tersebut, di mana pada tanaman kacang panjang atau Vigna sesquipedalis pada minggu pertama memiliki 2 helai daun, pada minggu kedua memiliki 3 helai daun, pada minggu ketiga memiliki 5 buah helai daun, dan pada minggu keempat masih memiliki jumlah daun yang sama yaitu 5 helai daun. Kemudian pada Ipomea aquatic atau kangkung memiliki 1 buah daun pada minggu pertama, pada minggu kedua 4 helai daun, pada minggu ketiga 7 helai daun, dan pada minggu keempat 8 buah daun. Kemudian untuk tanaman Amaranthus viridis atau bayam masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya.
Untuk minggu pertama dan kedua masih belum dapat dilakukan perhitungan jumlah daun dikarenakan tanaman tersebut belum tumbuh. Kemudian pada minggu ketiga memiliki 2 helai daun dan pada minggu keempat memiliki 4 helai daun. Nah, untuk saat panen sendiri, jumlah daun dari tanaman kangkung yaitu ada 5 helai, tanaman kacang panjang sebanyak 8 helai, dan tanaman bayam memiliki daun sebanyak 4 helai. Sedangkan untuk rata-rata daun ketika dipanen, untuk tanaman kangkung menurut literatur sebanyak 5-40 helai, kacang panjang memiliki daun sebanyak 10 hingga 20 helai, dan bayam memiliki 10 helai daun ketika dipanen. Untuk faktor yang mempengaruhi masih sama seperti yang sebelumnya. Yang pertama ada mengenai kesuburan tanah, kecepatan angin, dan cahaya matahari. Juga dari faktor biotik yaitu gulma tanaman. Nah, kenapa di sini kecepatan angin masih mempengaruhi? Dikarenakan daun ini menempel pada batang, sehingga apabila batang dari tanaman tersebut patah, maka otomatis jumlah dari daun tanaman tersebut juga akan berkurang. Sama halnya seperti yang sebelumnya, di mana tanaman kacang panjang dikarenakan batangnya patah ketika praktikum berlangsung, sehingga mempengaruhi dari jumlah daun dari tanaman kacang panjang itu sendiri. Kemudian untuk cahaya matahari masih juga sama, dikarenakan peletakan tanaman itu berada di dalam ruangan atau di dalam garasi, sehingga tanaman tersebut kurang maksimal dalam menerima cahaya matahari. Kemudian yang terakhir mengenai keberadaan nodul akar pada tanaman legum. Nah, di sini nodul akar sendiri itu merupakan hasil dari simbiosis bakteri Rhizobium yang sangat membantu dalam penyerapan nitrogen. Di mana nodul akar ini ialah organ simbiosis yang melakukan fiksasi nitrogen dari udara sehingga tanaman mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan nitrogennya. Nah, berdasarkan praktikum yang sudah saya lakukan, untuk nodul pada tanaman legum yaitu kacang panjang atau Vigna sesquipedalis, untuk nodul dan warna nodulnya tidak ada karena memang akar dari tanaman kacang panjang itu sendiri tidak terdapat nodul, dan sehingga warna nodul juga tidak dihasilkan dari praktikum ini gitu. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi hasil tersebut yaitu adanya suhu, pH tanah, dan intensitas cahaya, di mana suhu dan pH tanah ini sangat krusial dalam keberadaan nodul tanaman dikarenakan keberadaan bakteri Rhizobium ini dia memerlukan suhu dan pH tanah yang sesuai sehingga nantinya bakteri Rhizobium ini dapat tumbuh secara maksimal di dalam tanaman atau dalam tanah. Sedangkan untuk intensitas cahaya ini juga mempengaruhi suhu dan kelembaban tanah sehingga juga berpengaruh kepada pertumbuhan bakteri Rhizobium. Nah, untuk kesimpulan yang dapat ditarik dari praktikum yang sudah dilakukan, yang pertama yaitu proses pertumbuhan tanaman ini meliputi proses penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan. Di mana pada tahap pemeliharaan sendiri ini juga dilakukan berbagai macam hal seperti penyiangan, pendagiran, dan lain sebagainya begitu. Kemudian untuk faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman ini meliputi faktor biotik dan abiotik, di mana untuk faktor biotik sendiri itu dapat berupa hama penyakit, gulma, dan juga mikroorganisme tanah. Sedangkan untuk faktor abiotik sendiri itu meliputi cahaya matahari, kecepatan angin, kelembapan udara, curah hujan, dan kesuburan tanah. Nah, berikut adalah rangkuman video praktikum yang sudah praktikan lakukan selama praktikum berlangsung.
Dan berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan laporan praktikum pada kali ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai laporan praktikum acara ketiga, yaitu pertumbuhan tanaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.